Soal nomor 11. Perang kemerdekaan yang berlarut-larut menghancurkan prasarana ekonomi Indonesia sehingga menimbulkan inflasi dan defisit anggaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kabinet Hatta mengambil langkah: A. Meningkatkan pajak ekspor, B. Menurunkan pajak impor, C. Menurunkan pajak ekspor, D. Politik dumping, E. Pemotongan nilai mata uang atau senering. Jawaban dari soal ini adalah E. Pemotongan nilai mata uang atau senering. Pembahasannya, Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Kebijakan Gunting Syafruddin merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU1, melakukan tindakan pemotongan uang. Kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak terkejut kala itu. Soal nomor 12. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah A. Kapitulasi Tuntang, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian San Francisco, E. Perjanjian Kalijati. Jawaban dari soal ini adalah E. Perjanjian Kalijati. Pembahasannya, sebuah perjanjian di mana berisikan sebuah penyerahan negara Hindia Belanda kepada Jepang ialah dikenal dengan Perjanjian Kalijati, di mana yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ditandatanganinya perjanjian ini sebagai awal Jepang menjajah Indonesia. Latar belakang perjanjian Kalijati adalah Belanda bergabung dengan Blok Sekutu pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Hal ini membuat Angkatan Laut Sekutu melemah sehingga Belanda menyerah. Soal nomor 13. Cerita rakyat yang disebarkan dari mulut ke mulut biasanya tidak dikenal pengarangnya yang disebut A. Antonim, B. Hiponim, C. Homonim, D. Anonim, E. Sinonim. Jawaban dari soal ini adalah D. Anonim. Pembahasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata anonim ini diartikan sebagai sesuatu yang tanpa nama, awal nama, tak ada identitas, dan sebagainya. Dalam konteks sosial, KBBI menyebutkan makna anonim sebagai tak memiliki penandatanganan. Terkait cerita rakyat atau folklore, sifat anonim ini menjadi salah satu ciri pengenal yang melekat dan membedakan karya tersebut dengan kesusastraan tertulis. Adapun beberapa ciri dari cerita rakyat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran serta perwarisan berlangsung lisan dari mulut ke mulut, namun bisa turun dari generasi satu ke generasi lainnya. Yang kedua, versi yang ada di masyarakat menjadi berbeda-beda sebab disebarkan secara lisan. Yang ketiga, sifatnya tradisional. Yang keempat, cirinya anonim, artinya tak dikenali atau tak diketahui siapa sosok yang menciptakan cerita tersebut sehingga secara utuh dianggap sebagai milik masyarakat. Yang kelima, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, kata klise, pembuka dan penutup yang baku, dan lain sebagainya. Yang keenam, memuat banyak amanah kolektif yang berkaitan dengan pendidikan, protes sosial, pelipur lara, dan lain sebagainya. Soal nomor 14. Perwakilan diplomatik Indonesia yang berada di Hong Kong adalah
A. Kedutaan Besar, B. Atase Pertahanan, C. Konsulat Jenderal, D. Atase Perdagangan, E. Nuncio Apostolik. Jawaban dari soal ini adalah C. Konsulat Jenderal. Pembahasannya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Hong Kong adalah sebuah kantor perwakilan diplomatik Indonesia untuk Hong Kong dengan Makau. Hong Kong merupakan sebuah wilayah dari Republik Rakyat Cina yang dimana mempunyai status secara khusus, yaitu berupa wilayah administratif khusus dalam prinsip satu negara, dua sistem atau one country, two system. Hong Kong mempunyai otonomi di dalam memilih sebuah pemimpin, parlemen, serta membentuk hukum, bahkan dapat melakukan hubungan diplomatik terhadap beberapa negaranya. Tetapi secara hukum internasional, Hong Kong masih tetaplah di bawah naungan wilayah Republik Rakyat Cina. Perwakilan diplomatik negara Indonesia di Hong Kong tidaklah berstatus duta besar, melainkan sebaliknya ialah konsul jenderal yang dimana berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. Duta Besar Indonesia yang dimana wilayahnya meliputi Hong Kong merupakan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Cina yang berkedudukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, di mana sebagai ibu kota negara tersebut. Soal nomor 15, sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina International Jabung disegel pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Elan Biantoro, penyegelan ini salah satunya disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. Atas permintaan alokasi gas ke BUMD, mereka itulah menjadi dasar ditahannya perizinan PetroChina. Seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas, izin tidak dikeluarkan, ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu tempe. Begitu barangnya ada, langsung bisa diberikan. Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu, tidak bisa besok ada prosesnya, ucap Elan. Memang saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik. Tidak bisa seperti itu. Jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya. Itu saja memakan waktu 2 tahun. Kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung jawab tentu PetroChina-nya. Permintaan Pemkab Jabung Timur sebesar 10 mm SCFD juga dalam proses due diligence dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya, jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gede Pratyana, mengatakan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 20 Februari 2013. Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013, ujar Gede. Akan tetapi, kata Gede, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain. Itu sedang kami cek, katanya. Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gede, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. Perwakilan SKK Migas sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut.
Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu saat opening IPA, Indonesia Petroleum Association Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan. Tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri, papar Gede. Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya PetroCina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik PetroCina. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset negara, tandas Gede. Disadur dari berbagai sumber PTT BPPK. Manakah pernyataan yang merupakan fakta sesuai bacaan di atas? A. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel aset negara. B. Proses jual beli gas bumi tidak semudah jual beli tahu tempe. C. Presiden memerintahkan percepatan proses perizinan pengeboran sumur minyak. D. Sekretaris SKK Migas menyayangkan proses penyegalan yang dilakukan oleh Pemkab Tanjung Jabung Timur. E. Permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur sebesar 10 mmscfd gas bumi ditargetkan akan selesai pada Oktober 2013. Jawaban dari soal ini adalah C. Presiden memerintahkan percepatan proses perizinan pengeboran sumur minyak. Pembahasannya, pernyataan ini terletak pada paragraf terakhir dalam bacaan tersebut. Soal nomor 16. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun A. 2005, B. 2006, C. 2007, D. 2008, E. 2009. Jawaban dari soal ini adalah D. 2008. Pembahasannya, pada tanggal 6 Mei 2008, Sidang Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hasil rapat terbatas Kabinet membahas soal keanggotaan Indonesia di OPEC. Apakah Indonesia masih tetap sebagai anggota atau tidak, ujarnya. Alasannya, menurut SBY, karena Indonesia bukan lagi net eksportir minyak. Minyak yang diimpor lebih banyak daripada yang diekspor. Apalagi produksi minyak kita sekarang semakin turun. Pada 28 Mei 2008, Indonesia akhirnya keluar dari keanggotaan OPEC. Soal nomor 17. Fungsi partai politik dalam kehidupan bernegara yaitu A. Menjamin kebebasan politik warga negara. B. Mengontrol jalannya pemerintah. C. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. D. Memobilisasi rakyat sebagai pendukung kekuasaan. E. Menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Jawaban dari soal ini adalah C. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pembahasannya, fungsi partai politik mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi, partai politik berfungsi sebagai sarana, yang pertama, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat, partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang kelima, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Soal nomor 18. Bangsa Eropa yang pertama kali mencapai Kepulauan Nusantara adalah A. Spanyol, B. Portugis, C. Inggris, D. Yunani, E. Belanda. Jawaban dari soal ini adalah B. Portugis. Pembahasannya, bangsa Eropa yang pertama kali mencapai Kepulauan Nusantara adalah Portugis.
Penjelajahan ke dunia timur pertama kali dipelopori oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Jan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Berita mengenai Portugis yang telah menemukan dunia timur didengar oleh kerajaan Belanda melalui para pedagang Belanda yang membeli rempah-rempah di Lisabon, Portugis. Belanda pun mengirim kapalnya di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser pada tahun 1595. Dan terakhir adalah bangsa Inggris yang mengirim kapal Mayflower di bawah kongsi kelompok Pilgrim Father. Inggris mengirimkan kapalnya dikarenakan permusuhan yang timbul dengan bangsa Portugis di pusat perdagangan rempah-rempah Lisabon. Inggris diboikot oleh Portugis hingga akhirnya Inggris berusaha menemukan dunia timur sendiri. Soal nomor 19. Kepercayaan animisme di Indonesia berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha dalam bentuk A. Patung dan arca, B. Seni tari, C. Seni musik, D. Pahat dan relief, E. Lukisan. Jawaban dari soal ini adalah A. Patung dan arca. Pembahasannya, pada masa lampau, sebelum kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, masyarakat pada masa itu percaya pada kepercayaan yang mempercayai adanya roh-roh yang mendiami di suatu tempat. Di samping itu, masyarakat juga memuja roh nenek moyang di suatu tempat yang tinggi, yakni di punden berunduk-runduk. Kedatangan Hindu-Buddha menyebabkan banyak hal yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada masa itu, yakni dengan adanya candi dan adanya patung atau arca yang berakulturasi dengan kepercayaan lokal. Contoh arca yang berakulturasi dengan kepercayaan Hindu-Buddha adalah arca Buddha di Pangkara, arca Siwa Mahadewa, arca Siwa Anjali Mudra, dan lain sebagainya. Soal nomor 20. Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah A. KPK, B. MPR, C. DPR, D. KPU, E. Presiden. Jawaban dari soal ini adalah D. KPU. Pembahasannya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu, dilakukan pembentukan panitia dan kelompok untuk melakukan kegiatan dalam persiapan pemilihan hingga perhitungan dan rekapitulasi suara. KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU ini terdiri dari KPU pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Lembaga ini merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten atau kota. Di TPS atau tempat pemungutan suara, pemilih akan mendapatkan beberapa lembar suara yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta memilih presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati. Suara kemudian akan dihitung dan dijumlahkan seluruhnya atau rekapitulasi oleh KPU untuk menentukan pemenang pemilihan umum dari calon yang ada. Kemudian, untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum dengan baik, bentuklah Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Lembaga ini mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik selama penyelenggaraan pemilihan umum.